maju untuk kelompok D yang akan mempresentasikan hasil dari menyusun tes diskusi kemarin dan akan mempresentasikannya hari ini. Ada nama mata di atas. Silakan kelompok D maju. Silakan kelompok D maju. Tuh, sini kena. Oke, 1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Saya Rani sebagai moderator dan di samping saya ada pembawa materi 1 yaitu Revan dan materi 2 Zulhan dan materi 3 Aswan. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu belajar online. Pembelajaran secara online. Perhatikan dengan seksama. Imbang untuk menjadi kegiatan tetap serta namun tidak dengan menghentikan pembelajaran begitu saja. Pemerintah telah membahas tentang pembangunan online sekolah. Pemerintah yang memberikan wewenang memaksa untuk syarat sepatu protokol kesehatan. Pemerintah mengizinkan pembelajaran tetap muka dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Lantaran beratnya beban Saya minta jangan ketawa. Oke. Silakan ada pertanyaan dari teman kelompok kalian. Apa katanya dampak positif dari pembelajaran online? Nggak boleh. Makanya itu saya bilang tadi dengar dengan seksama. Tidak ada. Karena Oke, saya akan menjawab. akan mencoba menjawab. Coba menjawab pertanyaan dari saudari Putri, yaitu dampak pembelajaran online, yaitu dampak kesehatan mental, kesehatan mental peserta didik. Oke, yang ditanyakan sama Fitri, apa dampak positif? Dampak positif. Mengganggu kesehatan mental peserta didik. Oke, ada yang lain ingin menanggapi? Kenapa Kadri? Bilang nih kita, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Bisa diulang Rani sebentar? Dapat mengganggu kesehatan mental peserta didik. Yang lain ada yang ingin? Ya, itu adalah dampak negatifnya. Apa dampak positifnya dari pembelajaran online? sedang berada di kota, pulau atau benua berbeda. Berbekal gadget dan aplikasi sekolah online seperti memakai layanan Zoom atau Google Meet. Oke. Oke, lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai moderator Fitriani dan sebagai pemateri pertama Tiara, pemateri 2 Siti Nurhaliza Rahmat dan pemateri 3 Muhammad Elmi. Kali ini kita akan membahas materi internet dan dunia pendidikan. Membaca materi adalah pemateri kedua yaitu Siti Nurhaliza Rahmat. Internet dan dunia pendidikan. Isu keberadaan internet memiliki banyak keuntungan, khususnya di kehidupan masyarakat sekarang ini. Kemudahan dalam mendapatkan informasi, baik yang positif maupun negatif, bisa dapat diperoleh dengan mudah lewat teknologi internet. Semua kalangan dapat merasa manfaat itu, termasuk dalam kalangan berkeluarga. Untuk belajar juga memiliki dampak positif serta negatif yang tersendiri. Melihat dari dampaknya,
Namun, yang harus diperhatikan oleh para pelajar adalah memakai dengan cara yang lebih bijak. Argumen kontra. Di balik hal ini, internet juga dapat berdampak buruk pada para pelajar sebagai contoh konten pornografi, beragam situs pornografi juga makin mudah dijumpai di laman internet. Dampak dari situ tersebut tidak juga akan mengaruhi usia dewasa. Mengapa? Oh, jangan dulu, bisa berdiri nak. Ulangi. Mengapa internet? Ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa internet sangat berpengaruh kepada kenapa internet sangat berpengaruh terhadap anak sekarang? Oke, pertanyaannya, mengapa internet sangat mempengaruhi pelajar zaman now sekarang? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ade, yaitu melalui internet para pelajar bisa mendapatkan banyak ilmu yang dapat dipelajari. Apakah sudah puas? Puas Bu, terima kasih atas jawabannya. Satu ini bisa Bu. Hah? Bisa bertanya. Oke, tambah lagi satu kalau bisa ada. Apa dampak negatif dan positif internet bagi pelajar? Apa dampak positif dan negatif internet? Terhadap pelajar. Dampak apa? Positif dan negatif bagi pelajar. Dilihat dari dampak positifnya melalui internet, para pelajar bisa mendapatkan banyak ilmu yang dapat dipelajari. Kebanyakan tugas sekolah sekali ini memang dapat dikerjakan hanya dengan menggunakan internet. Kebanyakan tugas sekolah sekarang ini memang dapat dampak negatif yaitu internet juga dapat berdampak buruk pada para pelajar dengan menggunakan pornografi, beragam situs pornografi juga di laman internet. Oke, sudah? Masih ada yang ingin? Oke, saya cukupkan saja pertanyaannya ya. Oke, apakah kita bertanya, apakah sudah puas dengan jawaban saya? Jawaban. Saya sudah puas. Terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Oke, ya. Tutup nih. Apa? Pendidikan di Indonesia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin menjelaskan presentasi kami. Nama saya Ahmad Kardi, saya adalah moderator dan samping saya ada M. Ali membawa materi 1. Dari samping Ali ada Yudita membawa materi 2. Tentu saja saya akan memberikan materi ini kepada Ali. Pendidikan di Indonesia. Sektor pendidikan di Indonesia selalu menjadi topik yang paling menarik untuk dibahas. Semua tahu bahwa wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau. Kondisi ini tentu berpengaruh pada tingkat SDM masing-masing penduduknya. Ada yang menganggap bahwa pendidikan di Indonesia sudah sangat baik, tetapi ada juga yang berkata kualitas pendidikan di Indonesia masih buruk. Bagi mereka yang pro, hal ini memang sudah bisa dibuktikan. Lihat saja Jakarta dan sekitarnya. Sudah banyak sekolah-sekolah yang bermutu tinggi, mulai tingkat PAUD hingga universitas. Di sana juga banyak orang-orang yang cerdas dan berprestasi. Benar, semua kondisi ini memang nyata adanya. Sekali lagi, itu baru di Jakarta dan di sekitarnya. Sebagai orang yang berpendapat, Silakan. Ya, dari presentasi kami apakah teman bertanya? Bilang saya batasi pertanyaan 2 saja. Pertanyaan saya batasi 2. Ya, bilang gitu coba. Bilang. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar pendidikan di Indonesia semakin maju? Nah, terus mau langsung dijawab atau bagaimana? Langsung jawab, baru buka lagi sesi kedua. Ayo bukan langsung jawab ya, tunggu dulu. Enggak, apa tadi katanya? Bagaimana cara agar pendidikan di Indonesia semakin maju? Bisa terjadi. Hah? Bisa benar. Makanya itu bilang kan tadi mau langsung jawab atau beralih pertanyaan kedua sembari menjawab, terus tampung semua dulu. Bagaimana? Iya, berarti satu lagi ya. Oke, silakan pertanyaannya siapa tadi? Lisa Bu. Lisa Bu. Adit ya, Adit dari tadi. Oke, silakan Adit. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Apa? Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Pertanyaannya bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah baik-baik saja atau masih perlu tambahan? Oke, silakan dijawab. Bisa minta waktunya, kalau memang belum bisa dijawab silakan cari. Oke? Bagaimana sistem pendidikan Indonesia, baik-baik saja atau belum? Pendidikan di Indonesia ini masih jauh dari kata layak. Dari sudut pandang mereka masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan sebagai mestinya. Mereka adalah anak dari keluarga miskin, sedangkan untuk sekolah untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Kita bilang oke, bagaimana sudah puas? Sekian dari pertanyaan Anda. Bagaimana sudah puas? Puas. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan: 1. Mengikuti penataran. 2. Mengikuti kursus pendidikan. 3. Memperbanyak membaca. 4. Mengadakan kunjungan ke sekolah lain, studi komparatif. 5. Mengadakan hubungan dengan wali siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia juga sangat baik, tetapi ada juga yang berkata kualitas pendidikan di Indonesia masih harus meningkat. Bagi mereka yang berpendidikan bisa dipastikan